Mana boleh buka dulu Pak kalau dia ijab baru. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin. Allahumma aftah alaina bi futuhal arifin kama futuhal anbiya'i wal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prapto. Operator. Kita lanjutkan baca Quran langsung dari Haji. Dari apa sih? Terus saya baca surat Al-Nasr ya. Al-Nasr itu surat yang sekaligus buat memadangkan hati, melonggarkan hati, kerumitan menjadi mudah. Ini saya dapat ijazah dulu dari Abuya Bustami di santri Pandeglang. Setiap kali baca sholat baca 10 kali. Sambil mau tidur 10 kali. Ini Al-Nasr ini dulu saya dapat ijazah dari Abuya Bustami di santri. Ulama terbesar Banten nomor 2. Maksudnya golongannya masih tuan setelah umur ya, masih tuan Cidau Pandeglang Abuya Dimyati. Beliau punya pesantren di santri. Ini ulama khusus, ulama khos, ulama tasawuf, ulama sufi. Itu aku silaturahim beberapa bulan ikut jamaah, ikut pengajian, dapat ijazah Al-Nasr. Dibaca 10 kali setiap baca sholat. Ya tentunya setelah doa kayak tadi maksudnya. Ini alim ulama kita ini sangat cerdas dan sangat prihatin dengan para jamaah, karena sesungguhnya wiridan yang kita baca tadi itu meruqyah diri. Sekaligus menambal ketika sholat kita ada yang kurang, itu harus ditambal dengan sholat sunnah dan zikir. Istighfar kan, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni saya, menambah sholat bacaannya ada yang salah. Astagfirullahaladzim,
ampuni dosa saya dan istri saya gitu. Ini yang dimaksud astagfirullahaladzim. Itu hati kita mengatakan gitu. Ya Allah, ampuni dosa saya. Alladzi Maha Agung. Alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang pertama, astagfirullahaladzim. Bayangan kita tuh memintakan maaf kepada kedua orang tua kita juga. Ya. Kalau kita misalkan ngomong di jamaah pakai bahasa Indonesia kan gak enak. Tapi ya astagfirullahaladzim itu artinya terus mulutnya, jasad itu badan, badan mulut ini termasuk jasad ya syariatnya. Hatinya berkata, ya Allah ampuni dosa kami dan istri anak kami. Istighfar yang kedua, ampuni dosa kedua orang tua. Terus astagfirullahaladzim, ampuni dosa guru-guru kami. Muslimin alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu min jami'il ma'asi wal dzunub, itu dari semua kemaksiatan dan dosa. Min jami'il ma'asi itu dari semua kemaksiatan. Wa dzunub itu dosa. Min jami'il ma'asi. Nah, terus la ilaha illallah wahdahu la syarika itu ikrar atau berjanji mengatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allah yang esa, Allah yang satu, yang tidak disekutukan, yang tidak disamakan oleh apapun. Lahul mulku, Allah yang mempunyai kerajaan. Allah yang memiliki kerajaan, Allah yang memiliki segalanya. Dan terhadap Allah kita memuji. Yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan. Wa yumit yang mematikan. Yuhyi, Allah yang menghidupi. Wa yumit yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in, engkaulah ya Allah yang menguasai dari segala sesuatu. Allah mampu menguasai segala sesuatu. Dibaca 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa alhamdulillahi wa yuhyi. Allah majirna itu maksudnya Allah selamatkan kami dari neraka. Wa majirna minan, majirna 3 kali. Allahumma anta salam, wahai engkau ya Allah yang maha memberikan keselamatan. Wa antahum anta salam wa minka salam, terhadapmu ya Allah yang mempunyai keselamatan, yang memberikan keselamatan. Wa ilaika ya'udu salam, dan hanya kepadamu kami balik, kami kembali dalam keadaan semuanya seperti itu. Wa ilaika ya'udu fa'ayna rabbana bisalam, di depan kami ya Allah dengan keselamatan, matikan kami juga dengan keselamatan. Wa adkhilna jannata darussalam, masukkan kami surga Darussalam itu rumah keselamatan. Wa Darussalam ya dzal jalal wal ikram, wahai Allah yang mempunyai sifat jalal. Jalal itu sifat agung, sama dengan azim. Wal ikram, dan Allah mempunyai sifat kemuliaan. Sesungguhnya para alim ulama yang memberikan tata cara zikir seperti tadi itu dimaksud kita supaya dijauhkan dari huru hara. Kan ada apa? Ada Al-Ikhlas 3 kali, ya kan? Apa? Kalau saya sekarang tak kasih Al-Ikhlas 3 kali. Karena Al-Ikhlas 3 kali itu ya setelah salam tuh, ada kan? Allahumma anta salam. Alhamdulillah juga, alhamdulillah Fatihah, terus qul 3 kali, Fatihah sekali, Falaq sekali. Itu ruqyah itu. Jadi kalau jangan main, kalau dikir itu harus khusyuk, karena itu ngomong tangan semutan, nanti diusapkan ya. Setelah kita doa, tangannya digosok, usapkan muka, terus tangan yang sering kesemutan ya Pak ya. Itu untuk menghilangkan, melancarkan peredaran darah. Allahumma anta salam minka salam wa ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terus dulu 3 kali ya. Fatihah sekali, Al-Falaq sekali, Nas sekali. Itu pun mengusir daripada gangguan setan. Hati-hati yang was-was. Ayat kursi tambah ayat kursi 3 ya. Nah, sudah. Baru dikir la ilaha illallah. Minimal 33. La ilaha illallah itu kalau yang belum digurukan ya biasa-biasa saja, tapi kalau sudah digurukan ada putarannya. La ilaha illallah itu
ada 7 latifah. La ilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah. La ilah 3 illallah 7. Ini latifah. Latifah itu artinya lembut. Latifah. Terus nafi isbat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu namanya nafi isbat. Apa tuh nafi isbat? Nah, ini kita pengenalan supaya paham. Nafi itu menolak, la kan menolak no gitu ya. La ilaha tidak ada tuh. Nah, artinya kan gitu kan, la ilaha tidak ada tuh. Nah, namanya nafi. Nafi itu menolak. Illallah baru ingat ini. La ilaha tidak ada Tuhan itu namanya nafi menolak. Terus para guru mursyid, guru itu ustadz, mursyid itu yang menunjukkan jalan, namanya guru ya, syekh guru itu mengatakan ketika kita mengucapkan la ilaha illallah itu dalam benak kita itu siapapun yang nggak ada hubungannya dengan Allah dia akan sirna. Ya dimaksud sampai di sini dipahami, tolong cerna dan kemudian coba kita hayati. La ilaha itu la tidak ilaha Tuhan, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. La kan bahasa Arab, tidak ada, no. La. Ilahun itu kan Tuhan, tidak ada Tuhan. Illallah, ilah kecuali Allah. Ilah itu kecuali Allah, Allah kecuali Allah. Tidak ada la tidak ada ilahun Tuhan. Ulangi. La tidak ada ilahun Tuhan. Kalau digabung tidak ada Tuhan. Ilah kecuali Allahu Allah kecuali Allah. Nah, la ilaha itu namanya nafi. Apa tadi? Nafi itu bahasa Arab artinya menolak. Kadang-kadang kalau orang ini kan namanya was-was ya. Yang dimaksud orang mau nazar itu kan komplitnya la ilaha illallah. Tapi ada yang takut la ilaha, takut begitu la ilaha tidak ada Tuhan, takut dicabut. Maka yang paling benar adalah Allah. Tapi ini perdebatan panjang ini. Karena yang dimaksud la ilaha illallah ya la ilaha illallah. Dikhawatirkan, ada yang mengkhawatirkan kalau begitu la ilaha tidak ada Tuhan dicabut. Kan masalah kan? Makanya kalau sudah nazar kelihatannya lemes itu Allah. Jadi Rasulullah sendiri itu menyuruh laqinu mautakum, talkin itu artinya yakinkan mautakum, orang-orang yang mau mati. Biqauli, dengan ucapan la ilaha. Ini belajar tauhid. Karena Rasulullah sendiri itu menggiring umat-umatnya jangan sampai nanti kita mau nazar ingat yang lain. Makanya didampingi oleh para anak saudara, ya, orang yang mengajar itu diharuskan didampingi. Karena di saat itu tuh dia betul-betul bergelut, bertransaksi, pokoknya setan itu kanan kiri itu macam-macam ajarannya. Membisikannya ya kan, jangan macam itu nggak boleh, jangan ini aja gitu saya. Pokoknya dia bawa minuman, udah aku bawa minuman nih, seger banget, kamu haus kan? Ini ada minuman nih, kamu minum ya ini, tapi ikutin saya. Anaknya kan di samping nih, jangan ada yang didengar kecuali anakmu nih. La ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha, dia ada suara kencang. La ilaha illallah. Di meja jangan lagi terus. Nanti kalau dia ngomel lagi, ada manggil sopan misalkan, cucu, tolong sini Pak pijitin. Berarti kan dia sudah nggak ilaha lagi nih. Cucu, ulangi lagi kita. Berarti kan tadi kan dia barang kata Rasulullah. Barang siapa man akhiro kalami, ini Rasulullah sabdanya, man utawi siapa nih wong, man siapa saja akhiro kalami yang akhir pembicaranya bikoli la ilaha dan ucapan Allah dakhalal jannah. Lah kalau dia ngomong cucu berarti kan yang ada lagi harus diajarkan kembali. Nah, ini saya sampaikan karena dilihat dari hadis Rasulullah itu. Ini juga pakai perdebatan panjang ini. Karena ada yang bicara, udah ucapan la ilaha illallah. Udah tadi udah kan?
Lah tapi tiba-tiba ada yang ganggu lagi ngomong PRT. Jadi masih PRT nih. Akhirnya Ada juga Pak. Nyambung Ada, ini. ada juga Pak. Ada juga. Saya tuh ya masih seger kan. Kalau masih seger nggak usah lah. Orang setelah istighfar, sholawat, itu udah makin kesini makin lemas tuh. Ayo baca la ilaha illallah, kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ya ditanyakan coba RT lagi. Mana RT? Mana RW? Susah semua macam istighfar. Susah coba. Apa? Jangan kan la ilaha illallah istighfar itu susah. Ada yang kalau saudaranya datang itu tadi pengaruh obat Pak, habis dari Sula minum obat, tidak ada masalah. Setelah dilihat dari perilakunya, masya Allah, nggak pernah bisa akur dengan siapapun, bukan dengan istri. Ya kan? Ini salah satu seorang apa ya katakan kayak, ya perlu disebut. Ada perilaku orang itu yang jangankan tanah sendiri. Namanya lapangan kan milik umum kan, lapangan kan milik umum. Itu kalau udah tempatnya dia, ada yang masuk ke situ, maki-maki habis. Kamu tahu nggak istilah beri apa yang masa fasilitas umum tuh? Saya pikir teman orang kamu doang. Saya itu diomelin. Begitu meninggal lewat seminggu tuh, lewat rumahnya dia saya masih takut. Kelihatan omelannya itu loh. Diomelin. Ya, takut duduk langsung ngomelin saya gitu kan. Trauma ngomelinnya itu loh. Karena saya nuntun itu dipanggil disuruh nuntun kalimat la ilaha itu susahnya minta ampun. Masya Allah. Oh, semuanya sukses. Pengacara, jaksa, dokter, jadi semua. Mobilnya nggak main-main, nggak paling murah Fortuner. Tapi itu meninggal sepinya, masya Allah, sepi. Jadi memang orang kalau ketinggalan salah satu itu kayak kalau nggak bisa menghidupkan Pak, sepi. Ya minimal mudah orangnya makan di sini kan enak kan? Insya Allah. Tapi kalau nggak ada dulunya nggak pernah ada ya susah ya. Orang tetap takut. Orang lewat itu takut nih. Kenapa? Takut. Serem. Karena ada orang ngambil pot itu karena pot itu kan bunganya bagus di anak kecil diambil tuh senang itu. Omel. Habis-habisan bunga sapi. Nah, jadi ini ketemu kalimat la ilaha illallah ini kalau ada orang yang disuruh nyebut kok ngomong cucu sebelahnya ada masih dengar jadi masukkan lagi. Nah, ayo ikutin saya la ilaha illallah. Karena kalau kita sekarang ini belajarnya adalah meresapi. Karena kalau udah meresapi, insya Allah besok itu akan dengan sendirinya jalan. Nah, bagaimana maksudnya meresapi? Ya diminum Pak, ambil minum. Maksudnya meresapi itu ternyata setelah beberapa tafsir, beberapa makna dari kandungan Al-Quran, beberapa hadis yang menyelidiki, maksudnya la ilaha illallah itu la ilaha itu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maksudnya yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan itu putus semua. Contoh misalkan zaman dulu anaknya Nabi Nuh udah dikasih tahu nanti bakal banjir di bandar, ya kan? Tapi tetap karena nggak percaya. Itu berarti sudah la ilaha illallah. Yang tidak ada hubungan dengan Allah lepas. Yang tidak ada hubungan dengan Allah lepas. Kalau kita mau mengkalkulasi, kita mau menghitung, terus supaya kita ini di depan Allah punya mangkok, punya derajat yang tinggi. Kalau kita mengatakan la ilaha, baru la ilaha, tidak ada sambungannya, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Kalau kita menuhankan harta, benak kita langsung mengatakan bukan, ya kan? Nah, konsekuensinya apa? Belajarkan yang benar. Ini yang dimaksud dengan guru-guru mengajarkan kasih.
La ilaha itu bukan hanya mengatakan tidak ada Tuhan, tapi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang tidak ada berhubungannya dengan Allah berarti tidak ada Tuhan. Kalau kita sedang lupa nih menekuni dengan bisnis yang sampai kita mati-matian tapi nggak ingat panggilan, itu tidak ada Tuhan, nggak komitmen dia. Karena tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti semua yang diperintahkan Allah itu sesuai yang hadis Rasulullah sampaikan. Ketika kau dipanggil oleh Allah, ya tinggalkan sebentar kesibukan duniamu, 10 menit paling panjang, ya kan? Kalau kita sedang berprofesi di kantor kan paling panjang 10 menit, paling menjalani sholat kali paling panjang ya 7 menit, 5 menit. Kalau sholat doang, kalau sama wiridan ya 10 menit, 10 menit. Kalau di kantor kan 10 menit misalkan, nah, itu baru itu merokok santai-santai. Maksudnya tepat waktu dan memenuhi panggilan Allah. Kenapa sampai kita mengatakan seperti ini? Karena Allah contohkan di hari Jumat itu. Kan 1 minggu sekali hari Jumat. Nah, Allah turunkan ayat yang namanya surat Al-Jumu'ah. Terus ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman enggak dipanggil. Jadi kalau ada, kamu punya anggota, yang enggak anggota enggak dipanggil. Anggotanya apa? Imam. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-shalah, apabila ada panggilan untuk menjalankan sholat, fas'au ila dzikrillah, cepat-cepatlah untuk ingat Allah. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Karena ayat ini pernah dulu saya sampaikan ketika Rasulullah khutbah di hari Jumat itu ada di tengah alun-alun. Kebetulan pedagangnya dari jauh, terus diskonnya kenceng-kenceng gede-gedean. Orang di dalam lagi kabur semua, Pak. Terus malaikat turunkan wahyu pada Rasulullah, bunyinya tadi surat Al-Jumu'ah. Yang melatar belakangi surat ini turun, ayat ini turun gara-gara Rasulullah sedang khotib, ada pedagang diskon gede-gedean, ya kan? Kepancing, Pak. Keluar kabeh. Lihat diskon. Sekarang di masjid aja Jumatan itu juga ada. Bukan sebab turunnya ayat. Jadi kita harus kenapa ayat itu turun? Makanya sampai sekarang ini harus dikeluarkan nih. Ini dekret presiden, dekret Rasulullah ya. Apa namanya? Kalau undang-undang kabupaten apa nama? Perpu ya? Perda. Ini Rasulullah nih mengatakan. Lalu malaikat datang, ayatnya turun. Makanya sampai sekarang kita nggak tahu sejarahnya. Kenapa ayat ini sampai keras seperti ini? Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ida kan ketika nudia, nada itu memanggil. Ketika dipanggil lisolah untuk menjalankan sholat, fas'au sa'a, cepat. Sa'a itu kan jalan lanjutan sebenarnya. Fas'au ila dzikrillah, cepatlah kau ingat kepada Allah. Wa dzarul bai', al-bai' itu jual beli ya. Tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu maksudnya ente mendatangi panggilan Allah. Khairun lebih baik. Lu aku ini sedang transaksi duitnya 1M loh nih bonusnya, nggak ada urusan. Walaupun nggak terbatas lah ya, itu nggak ada tandingannya dengan memenuhi panggilan Allah. Ini yang dimaksud mafhumnya, mafhum mukhafafahnya begitu. Jadi kalau kita sudah mengerucut kepada kata-kata la ilaha, tidak ada Tuhan, apapun yang kita kerjakan saat itu harus kita tinggalkan, karena ini panggilan yang paling mulia adalah panggilan Allah Subhanahu. Perlu kabak lagi memanggil kabak, ntar dulu kabak. Ini urusan Allah. Presiden lah sama aja, ya sama aja. Jadi memang kenapa di pasal-pasal itu diatur setiap agama tuh dilindungi oleh setiap orang yang memeluk agama, maksudnya itu apa, dikasih kebebasan, apa judulnya ayatnya gitu, pasalnya. Semua pemeluk agama itu dikasih kebebasan untuk meyakini agama tersebut. Jadi lakum dinukum waliyadin, jelas itu untukmu agamamu, untukku agama. Enggak ada urusan kamu wajib seperti aku, nggak bisa. Memang Rasulullah aja nggak boleh dilarang ngomong seperti itu. Rasulullah pernah perang Uhud, saudaranya pada meninggal, bahkan Hamzah pamannya sempat tuh. Iya.
namanya Rasulullah sebut Hamzah itu ya, dibunuh di apa hatinya dimuakan ya kan, saking jengelnya kan, tapi malah sekarang Wahsy masuk Islam. Rasulullah ambil sudah sedikit ada menggerutu, ayat turun, kalau Rasul langsung turun, laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Hidayah itu milik Allah ya, bukan siapapun. Engkau teman Rasulku Muhammad, kamu walaupun kamu kekasihku, kamu Rasul. Apalagi kita ya kan, Rasulullah pun tidak bisa punya wewenang untuk memberikan hidayah. Ya, kalau sebab turunnya hidayah bisa, atau memberikan hidayah tidak bisa. Laisa alaika hudahum, laisa alaika, tidak ada bagi Muhammad hudahum menjadikan petunjuk. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah itu yang mempunyai petunjuk. Walakin Allah, dan akan tetapi oh ya, dia yang punya petunjuk, yang punya hidayah, ya. Man yasha, kepada siapa aja yang dikehendaki. Ini saya mengikuti tafsir yang disampaikan Gus Bah. Ya mudah-mudahan benar, kalau salah pun dari saya sendiri. Ya, soalnya kadang-kadang kita meniru bahasa itu kan nggak gampang. Intinya Rasul pun dilarang untuk mengatakan budaya dari aku ini. Maksudnya memang butuh. Kelebihan nggak boleh. Marah kan? Karena saudaranya dibunuh ya kan? Gitu. Mendingan kau berdoa ya Allah, berikan mereka nanti masuk Islam supaya kalian punya kemampuan tambah lagi dengan orang-orang yang pemberani ya. Itu mungkin yang diharapkan seperti itu. Nah, sama dengan Umar waktu belum masuk Islam kan kayak gitu ya kan? Antara Umar dan Abu Jahal. Hanya Allah kabulkan Umar yang masuk ya kan, Abu Jahal yang nggak masuk. Artinya setelah Umar masuk Islam, apa yang ada dijaga ya kan. Tadi kalau jaga dilahirkan dipotong itu, bunuh. Abu Jahal begitu Umar masuk Islam, siapa yang mau adzan suruh tungguin. Kalau ada yang mau mengganggu kamu, kalau kepengen kepalanya putus, silakan. Ketika Umar masuk Islam. Ya. Sekali lagi, kalimah la ilaha itu tidak ada Tuhan, itu namanya nafi ya. Terus berarti kalau disambung nafi isbat. Isbat itu artinya memasukkan, memantapkan, menetapkan Allah di dalam qalbu. Apa tadi? Isbat itu menetapkan Allah di dalam qalbu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ketika kita mengucapkan kecuali Allah itu Allahnya ada di dalam qalbu. Jadi kalau ada hati-hati yang rasa resah itu, kita kalau mengucapkan la ilaha illallah akan dimasukin dikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Haknya itu, Allahnya itu untuk menendangkan yang hatinya yang kencang-kencang itu ya. Kalau kamar ya tutuplah pintunya ya. Kalau di jamaah yang tasawuf ya banyak ya kan, ada komunitas ya. Kalau di sini masih asing jadi kagak enak ya kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ya hati yang kadang-kadang mangkel, nanti jengkel sebenarnya itu kalau nggak dipiarkan itu nggak. Di kamar tutup, la ilaha illallah. Lahnya mulai dari pusar Pak. Dari pas pusar tempat kemaluan, bawah kemaluan ini, tarik ya. La, i-nya alifnya di otak sini. Ya, la-nya di bawah nih. La, hanya di atas. Illallah. Itu 2 3 4 5 6 7. Sesuai lafal la ilaha illallah kan, la ilaha illallah. Itu nengok ke kiri tuh. Illallah. La ilaha illallah. Enggaknya di sini. Hati. Dalam. Allah. Ini kalau Suralaya di Jawa ya namanya Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah begitu. Ya, thariqahnya Qadiriyah Naqsabandiyah. La ilaha illallah. Wahnya itu nungkep ke bawah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi ya, la dari bawah pusar, la alifnya utang, lamnya di sini, hanya di sini, ya. Alif lagi,
La, lam, wohnya di sini hati. 7 titik. 7 titik. Karena sehari. Seminggu cuma ada 7 hari. Seminggu cuma ada 7 hari. Setahun cuma ada 12 bulan. 24 jam sehari semalam. 24 jam. Setengah hari 12. Nah, 12 itu lahirnya Rasul tanggal 12. Mulai ya Rasul awal ini ya. Nah, la ilaha illallah Bu. La ilaha illallah ternyata jumlahnya 12. Ini tuh jumlah hurufnya. Kita mengenal tauhid supaya la ilaha illallah kita wiridan supaya kita bisa membayani. Hati-hati yang kira keras tuh juga masuk ini. La ilaha illallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kelas 1 ya. La ilaha illallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lam alif 1 la ilaha Iya. 1, 2, 3, 4 ya. La ilaha 1, 2, 3, 4. Illallah ini 3 ya. 4 ini 7 ya. Mana? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yo ini kan? Iya. Kan? Lakan dengan? Iya. Nah, ya Pak ya? La ilaha. Ini apa ya? La ya, ini kan ada alif ini. Ini ada alif berapa ya? La ilaha iya. Illallah. Ya, ini ada 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama 5 ya. Ini 5. Tuh 2, 3, 4, 5 ya. Nah, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini 7. Berarti ini. Masuk lain lagi Pak ya. Dia masuk lain lagi. Muhammad Rasulullah juga sama. Muhammadur Muhammad tuh 2, 3, 4 5. Ini sampai sini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muhammadur Muhammadur. Yang ini ya. Muhammadur sin wawu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar ya nih? 1, 2, 3 Rasulullah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya kan? Rasulullah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata 7 sama 5 12 sama. Berarti sehari semalam diberikan Allah dan Rasulnya 24 jam. Apakah kira-kira itu memang tidak seperti itu? Ya memang dari sana sudah diatur. La ilaha illallah jumlahnya ada 12, Muhammad Rasulullah ada 12. Berarti sehari semalam 24 jam. Seminggu 7 hari. Ahad Isnin, Ahad itu 1, Isnin 2, Senin 2.
Salasa itu bahasa Arab. Salasa 3, Rabu itu 4. Memang asli hari itu dari Arab, dari Islam. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Arba, Khamis, gitu kan ya. Sabtu itu Situn. Ya. Satu minggu 7 hari. 1 tahun 365. 1 tahun 12 bulan. ya, 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Ada ayatnya kan? Minha arba'atul hurum. Ada 12 bulan dulu yang saya ajarkan minha arba'atul hurum. Surat apa itu kemarin? Pak, lupa. ada setahun ada 12 bulan. Yang 4 tuh bulan yang dimuliakan. Aku pernah cerita itu. Ya. Di surat apa kemarin? Pada ayat tulisannya masih ada. Lupa ya bulan mana. 1 tahun itu ada 12 bulan. Muluk ya? Yang pokoknya kemarin pernah ditulis. Yang 4 minha arba'atul hurum, ya kan? Yang 4 itu bulan mulai Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Rajab, ya, Dzul Hijjah, Haji, Muharram, Safar, terus Safar, Rajab. Mulut, sebentar lalu, sebentar lahir. Rabiul Awal kan, Rabiul Akhir. Jumat di awal, Jumat di sani. Dzul Hijjah, susah. Ya. Dzul Hijjah, Dzul Hijjah ya kan? Dzul Hijjah, Dzul Hijjah, Muharram. Ya. Baru Safar kan? Pernah nggak saya cerita 1 tahun ada 12 bulan, yang 4 bulan hari yang dimuliakan, minha arba'atul hurum. Cuma lupa. Ada di Suratnya apa? di YouTube-nya ada kok. Ada YouTube, makanya dibuka YouTube-nya. YouTube-nya kan channelnya apa? Lupa Pak Prapto. Apa channel saya Pak? Channelnya banyak Pak. Berkah Pondok. Oh punya channel bukan berkah pondok ya? Iya enggak? Iya Pak. Ada gambar-gambar kita semua ada. Berkah Pondok coba lihat. Subscribe ya kan, like and share ya kan. Kan punya saya Berkah Pondok. Kan? Ada setengahnya Pak Suwanto, Pak Prapto, Pak Haji, ada banyak. Bahasanya banyak Pak Zainal. Iya. Ini Pak belum dimasukin YouTube nih Pak. Nomor City. Ya ntar suruh baca. Baca tadi di YouTube. Ya. Ya. Sekali lagi saya akan tegaskan kembali bahwa sakaratul maut itu sangat luar biasa perjuangannya, maka dampingi ya, laqinu itu dampingi, lagi yakinkan mau takum orang-orang yang mau meninggal, itu mau takum bikori la ilaha illallah, atau laqinu mau takum bikori yasin. Kalau belum meninggal maaf bacakan yasin. Kalau sudah mau meninggal itu yang terbaik adalah dituntun membaca kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Laqinu pakai kop, laqinu mau takum bikori la ilaha illallah. Mau laqinu talkinkan, yakinkan mau tabung orang yang mau meninggal di antara kita biqauli la ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah. Karena sabda yang berbeda Rasulullah, man akhira kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir omongannya itu membaca la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Maka kalau ada orang sudah menuntun la ilaha illallah, terus dia diam sebentar, kok dia tiba-tiba ngomong marah cucuku, berarti dia harus diulang lagi ya, karena terakhirnya nanti cucuku ya kan. Nah, terus diulang lagi, suruh minggir, jangan ada kata-kata yang lain, baik sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Kan ketahuan orang mau meninggal cepat sampai anyap kakinya naik lagi. Yang sering saya alami gitu ya, mulai dari sini anyap, terus anyap
Anyep tahu anyep dingin, naik ke atas dingin, udah mulai dari sini nih ngesek nih. Nah, berat nih kalau dari sini nih. Makanya sering membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut. Razik qulubana ba'da azwajina. Ya, Allah mudahkan ya alena kepada kami sakaratil maut. Sakaratil maut. Udah nyampe di sini Pak, masya Allah Pak. Coba saya main pura-pura sekarang diem aja, nggak usah bernapas. Nggak bernapas. Di otak ini kayak mau copot itu, tahan terus tuh, kayak mau pecah itu Pak. Kalau udah masih ini masih bisa bernapas Pak. Kalau udah di hati ini, paru jantungnya udah nggak bisa nih. Tapi di sini masih merasakan Pak. Wah, di situ tuh. Oksigen berkurang. Sudah nggak ada oksigen enggak? Iya. Kalau dari sini nih, oksigen masuk sudah ini tertutup jantungnya. Terus mulai tuh. Nanti matanya kemana nih? Kalau matanya ke sini, penyalanya ke sini. Kalau matanya ke sini, sini. Kalau matanya ke atas, kalau nyawanya ke atas tuh. Jadi mata itu nanti alamat terakhirnya tuh kalau matanya begini, berarti dia lewat dari sini kepala nih, shoot gitu. Jadi langsung kita baca Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata. Dia pasti perutnya. Merem. Insyaallah. Kalau nggak ketungguan repot. Ada tuh jamaah Masjid Al-Hikmah nggak ketungguan, masuk angin telat, dia tidur cuma 2 orang, yang perempuan di bawah, yang dia di atas. Yang perempuan di atas kan 2 lantai tuh, yang kakaknya di bawah. Kedinginan turun tidurnya di bawah pakai handuk doang, nggak tikar gini. Saya lagi belajar, kita lagi taksin gitu ini nih. Habis subuh kan kita taksin Sabtu Minggu. Kalau Pak dipanggil sama itu nangis. Dapat minta tolong Pak, kakak saya. Waduh, kakinya udah begini Pak, susah. Kaku. Kongkong gini susah. Berarti udah lama. Ya antaranya mungkin ya 3 jam 4 jam biru ya. Jantung. Ya nggak apa-apa itu. Terus saya boleh minta tolong nggak tuh rendemin air teh 5,5 air teh teh yang masih alami kayak kayu itu kayak teh daun. Nah itu bodong pahit itu nanti kasih kayak anduk lap-lapan gitu biar hangat sedikit ya supaya agak lemes tuh dilurusi pakai bismillah juga, pakai bismillah bacanya juga bismillahirrahmanirrahim pelan-pelan terus lama tapi bisa nyurus tuh. Kayak ini Sugeng juga sama, ini Sugeng anaknya siapa ini yang tukang poli Sugeng itu tukang poli tuh temannya Pak Son, anaknya Simbah ya. Samping baru itu ada nama Sugeng ya di situ. Itu juga pas habis sholat duhur saya pada nangis. Saya sama Ibnu biasanya kan pulang saya ketiduran. Ini itu sebentar ya gitu. Habis sholat tiduran. Ada nangis, ada orang nangis pakai cengeng di mana itu? Kami masjid. Ya. Itu subuh dikerokin tuh malah tuh. Subuh dikerokin terus di atas tuh kakaknya nggak nungguin. Ya, saya sholat duhur berarti dari subuh duhur berapa jam itu? Suama itu. Tingkatnya Mas punya saya kan 80 ya punya saya. Dia cuma 40 cm. Wah, kayak orang meninggal di Papua nih. Harus pakai ini nih aku. Tapi 4 orang itu tanggul semua lah. Makanya saya nanya Pak ini kalau meninggal itu di atas masih punya kita masih 80 cm masih enak mah. Punya Sugeng kan dia trauma, Sugeng itu 40 cm Pak. Akhirnya minggu akhirnya dilurusin pakai teh juga tak benar-benar. Dan Mbak Urut dianggut dipanggil 4 orang turun. Sayang dia pilotnya terlalu begini bikinnya. Ya akhirnya disikap begini dirangkul diikat belok. Ya pokoknya kalau punya mah tinggal itu ya harus was-was kalau sakitnya terlalu parah itu di bawah lah ya. Kan bisa orang. Aku jangan gagah kamu aduh.
Untung yang datang saya nggak diundang orang nggak mau. Ya kamu itu mayatnya. Lah kamu tahu penyakit parah itu di atas. Kan apa tanggamu 40 cm kayak gini aku. Untung ngasih ada orang tak suruh rebus teh. Kalau enggak kamu tak tarik gini kan aku akan ngeri kan. Kalau kan ngeri ya kan. Letuk-letuk kan bahaya ya. Iya akhirnya waduh. Tak tarik nanya saya. Kok orang nggak ngerti meninggalnya ya si Sugeng. Sama siapa yang cerita? Kamu dapat dari mana? Sampian yang nggak ada. Bisa pertama kali tangisin kok. Gua ada tes saya ngomong waktu itu ninggalin di atas ngelambangin dulu kok. Sampian kok ngarang-ngarang. Suka ngarang-ngarang. Lagi dalam ada Iya, kan gak ada Pak Ujang. Nanya saya, kongko yang mandi kok. Nanya itu, Pak Ujang gak keson. Itu temenmu kemarin biasa kan ke rumahmu minta kopi nih. Ini yang mandi Kang Rohim aja. Wah, bang serangannya gitu. Kang Som, Kang Rohim yang mandiin. Ya nggak apa-apa ya kali ya. Ya kemarin siapa tuh yang di Poso, yang di tempatnya yang di depan masjid, Pak. Pak Irawan. Pak Irawan. Iya itu telepon Pak Jimato. Temannya Pak Rohim. Gunawan. Mas Ses, Mas Bosna, kata Kang Son ini teman sambat. Semuanya satu hari teman saya. Iya ini kata Kang Son ini teman Kang Rohim ini band yang mandi. Mana orangnya? Pak Sam tadi namanya? Gunawan. Pak Gunawan, saya kapan ketemunya? Jarang-jarang ketemu. Pak SJ Simoto. Itu teman Kang Rohim itu setiap orang itu perempuan yang mandi dia. Bisa-bisa ngerti, kurang ajar ya. Kan kalau di situ sudah ada gotong royong ya, udah ada dananya ya nggak? Sudah ada gotong royong di sana udah ada gotong royong. Ya yang petugas aslinya ya. Lalu teman-teman yang nggak ada petugas aslinya nggak apa-apa panggil yang udah ada petugas aslinya kan dianggarkan ya kan. Nah, kalau teman-teman kita kan ya Bebas. kasih kos bungkus nggak masalah, nggak juga nggak masalah kan teman-teman kita kan belum gabung kan? Belum ya? Belum. Itu kalau bisa memang mulai hari ini atau mulai kapan itu minimalnya berapa untuk meringankan biar keluarga maksudnya. Harus memang dibarengi dengan air sampah apa namanya uang keamanan sama uang sampah gitu. Jadi ditambahi dengan uang gotong royong itu maksudnya uang itu uang siapapun yang meninggal maksudnya. Dana kematian. Jangan ngomong dulu memang. Ada di Iya, PKP ada. Di sini sih ada. Pemakaman tapi Untuk pemakaman. Pemakaman. Itu kematian dia. Ya di samping untuk kematian ya yang mandi dan sebagainya. Nah kalau mau diajarkan kapan nanti kita ajarin bareng-bareng ya siapa petugasnya kira-kira ya. Kira-kira siapa ya? Pantas ya. Ya belajar satu dulu diantar dulu ya. Belajar ya. Pakai gedok dulu bisa ya kan. Dibolak balik ya kan. Karena itu secara fikih najisnya harus selesai. Minimal ya, dan yang ini yang meninggal makan nggak banyak kan, udah 3 hari nggak makan ya, tetap diurut, buang dulu, pelan-pelan, karena itu tatonya lukanya yang keranjang, walaupun nggak nampak tuh, lukanya banyak luka bekas pecat nyawa itu lukanya berat, bagi di kita tuh ya di tangan begitu, ya jadi banyak lukanya, haram misalkan mau lewat sini nggak bisa, akhirnya tengah atas. Jangankan kita Rasulullah saja sampai malaikat sampai siapa? Jibril nggak berani nengok. Jibril kenapa kamu nggak nengok melihat jijik saya? Bukan ya Rasul, kau melihat kekasih Allah. Sawatul maut seperti itu sangat tega melihatnya. Dan Rasul berdoa ya Allah, tumpahkan semua sakitnya di saya. Jangan sampai mati. Tapi tetap aja tergantung perbuatan Amal dan perbuatan. amal dan ibadahnya itu ya itulah seperti itu. Nah kesempatan yang apa itu kita itu harus banyak pemikiran yang santai sesadar mungkin, seenak mungkin, seenjoy mungkin, emosi dikelola, nafsu marah dikelola terus lah. Karena nafsu marah itu gak bisa membumi hanguskan amal atau menghancurkan
apa sendi-sendi yang tadinya sehat menjadi masalah. Betul ya kan? Bukan hanya kolesterol ya kan? Yang paling parah itu kalau ngamuan marahan tuh masalahnya. Darah tinggi. Kalau marahan itu repot ya kan? Repot. Makanya profesi-profesi kayak saya ini kadang-kadang tantangannya berat. Ngajar anak-anak kecil itu kan nggak gampang, ya kan? Lupa kadang-kadang ya seperti itu. Kadang-kadang lihat di depan masjid udah adzan masih main bola, orang tua semuanya nggak ada yang peduli. Kita mau nggak mau kan kita dipanggilnya Pak Ustadz, dipanggilnya suara nasihat, kita langsung begitu saja nggak enak karena panggilan sudah itu profesi ya kan. Akhirnya belum bukan bola assalamualaikum, ayo masuk semua. Kalau pas lagi kita adanya enak, ya kan. Kalau kadang di rumah sudah ada sesuatu, kadang-kadang suka pengaruh, itu manusiawi. Itu, jadi memang kalau orang Palembang cuek bebek. Tapi ternyata cuek bebek itu juga nggak bagus. Ya sudah menyangkut profesi ya, mau harus disampaikan. Akan Ya, pembiayaan. panggilan itu. Ayo kita baca. Sekali lagi kita menyampaikan la ilaha illallah itu la ilaha tidak ada Tuhan ilallah kecuali Allah nama nafi isbat. Nafi itu menolak, isbat adalah menetapkan kalimat Allah di dalam hati. Sekali lagi nafi adalah menolak, isbat itu memasukkan kalimat Allah di dalam hati. Jadi yang ada hubungannya dengan Allah masuk di dalam kalbu dan jiwa seseorang. Berarti kalau apapun profesi itu yang mengganggu masuknya kalimat Allah di dalam hati, dia berarti bukan saudara. Siapapun mereka, baik yang punya nyawa atau yang tidak punya nyawa, harta atau manusia. Sudah dicontohkan oleh Allah Kan'an, ya kan? Habil, ya kan? Istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Nah itu nggak tahu istri orang Nabi. Maka orang-orang biasa ini memang harus ngopenin terus tentang kalimat la ilaha illallah. Minimalnya tadi ada 7 latifah. Lamnya di bawah pusar, alifnya dibatok, di itu jeda, la-nya lagi di bawah nih, puting susu nih. Ini apa namanya? Hati ya? Hati. La ilah hanya di sini, alif ini, la di sini, Allah mutlak, Allahnya khusus di sini. Allah mutlak di sini. Semuanya yang Allah itu berapa alif? Allah dua berapa? Allah 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ya, la ilaha illallah. Soal yang 7. Illallah. Kita baca surat Alam Nasrah Watin, terus apa tuh bawahnya Watin? Yang mana-mana? Ini Iqra. Iqra ya? Wow, jangan panjang. Saya jarang. Inna anzalnahu pendek. Saya jarang, tapi untuk belajar nggak apa-apa. Tapi kan yang penting itu surat-surat pendek. Alam Nasrah Watin Iqra, terus apa di bawahnya lamnya kulil? Ini anzala, yo ini anzala. Ini andalan nih kalau inna nonya tasjid ya. Nanya berapa? 6. Nah. Terus di teori dulu. Innya double guna ya. Nanya 6. Ang normatif bertemu za. Normatif bertemu za apa itu? Nun sukun bertemu za apa? Hei. Za. Ayo. Eva. Ya, ada berapa? 15 kan? Masih ingat ya? Ayo. Tata jada. Awas kalau nggak sering ditanyakan ini lupa ya. Non sukun atau tanwin bertemu yang 15. Berarti za ini termasuk ikhfa. Berarti pakai ang ini. Bukan an ya, tapi pakai ang kali ini. Kalau tan ya, kalau alif pakai nun ang. Tapi kalau ta itu nyo. Tanzilu. Ya, kalau alif inna ifa bisa 3 bisa 4 ya. Zal berapa? 1. 2 ya. Enggak ada apa-apa ya. Cuma alif doang ya. Kenapa 2? Karena ada alif. Anzal. Nah. Bunya
Satu. Ya, hu, fi. Fi dua ya. Kenapa dua? Ada ya. Kasrah mau dipanjangin ada ya. Fi lai. Ini diayun. Ini harful lain apa? Harful lain apa? Harful lain diayun. Hai, nai, tai. Pokoknya yang model begitu tuh harful lain. Maksudnya lain tuh halus. Cuman buat variasi aja. Lain. Fi lai. Lanya satu. Til tahu til out. Koder atau kot ya. Kot aja enggak apa. Wama wanya berapa? Manya 6. Wama ang apa bacaan apa? Adro nama ya. Wama adr satu ro lurus ro ada alifnya k-nya Wama adro kama ma-nya berapa? Ma wama adro lai harfu lain ya. Lai la satu tul satu kot satu lai 1,5 ya. Lai atau 1,5 itu maksudnya di ayun. Lai la satu tul satu kot ri kot satu ri ayo ri khoi 1,5 atau lain harfu lain 1,5 lain harfu kot khairum tanwin bertemu mim. Tanwin ketemu mim. Ayo. Mana wai? Idgham apa? Ayo, idgham. Ada berapa idgham guna? 4. Mim, nun, wawu, ya atau yanmu. Mana wai? Apa itu? Mim, wawu, ya. Idgham bi guna. Ayo bareng-bareng. Idgham bi guna berapa? 4. Mana wai? Mim, nun, wawu, ya. Ya harus bisa semua. Idgham bi guna. Berapa hurufnya? 4. Mana wai? Mim, nun, wawu, ya. Apa alasannya? Non sukun atau ta itu apa tuh? Sukun. Idgham. Iya, di situ apa alasannya apa tadi? Sukun. Takun. Kok sukun toh? Apa tuh? Itu doma tanwin apa? Doma tanwin atau doma tanwin? Tanwin itu kan ada 3. Doma tanwin, kasrah tanwin, fathah tanwin. Namanya tanwin. Makanya saya singkat. Manakala ada tanwin atau nun sukun, berarti ya yang dimaksud tanwin itu ya fathah tanwin, kasrah tanwin dan doma tanwin. Itu tiga-tiganya namanya tanwin. Betul nggak Pak? Ya, tanwin itu ada 3. Kalau dari fathah ya fathah tanwin, kasrah tanwin, doma tanwin. Fathah tanwin diurutkan, kasrah tanwin, doma tanwin ikutin. Fathah tanwin, kasrah tanwin, doma tanwin. Tiga-tiganya namanya Tanwin. Oke. Dari Fatuma ya. Fathah tanwin, kasrah tanwin, doma tanwin. Tiga-tiganya namanya tanwin. Lah, kalau ada nun sukun dan tanwin itu yang dimaksud ya tanwin itu. Jadi tanwin musuh. Iya. Jadi maksudnya tanwin. Nah, berarti itu tadi apa berarti? Doma tanwin. Khairum. Tanwin bertemu min. Khairum min alfi. Non sukun bertemu apa itu? Iya. Hamzah. Hamzah punya siapa? Izhar. Tidak. Ada berapa Izhar? 4. 6. 4, 5, 6. Izhar ada berapa? 6. Ini nggak ada singkatannya nih. Harus singkat apa kira-kira ya? Ayo siapa yang tahu singkatan ini? Hamzah. Suruh siapa? Tak. Ada titiknya? 2. Iya.
Yang aku bilang da berarti nggak ada titiknya. Kamu bilang da berarti itu sudah kelompok kedua karena da za sa sha. Kalau da itu ta ta jada. Iya, kalau saya bilang da berarti kan ada titiknya nih. Jadi 4 yang kedua da za sa sha. Kalau yang tidak ada titiknya kelompok berapa? 4 pertama. Iya, tata jada. Ini kalau pakai cerdas cermat, kelamaan nggak dapat hadiah nih. Keburu tek. Keburu tek ya. Imla. Implak ya, ini implak ya. Dikti. Orang ini yang sodot todo itu kelompok keberapa Pak? Ketiga. Yang todo itu yang kelompok 3 ya. Ya, yang tidak pakai kelompok bakoka yang 3. Kalau yang pakai enggak kelompok berapa? Ya. 1. Ya kan? 2. Iya kan? Hilang hadiahnya nih. Yang pakai enggak itu kelompok kedua mutata jada. Itu pakai nggak pakai titik. Kalau kedua enggak. Kalau udah bilang enggak itu kelompok yang kedua. Itu supaya memudahkan aja untuk mengingat hafalan. Karena sengaja saya ulang-ulang tuh. Kalau huruf ifa nggak dihafalin ntar susah nanti naik terus. Nanti ini apa? Ifa apa? Ini bingung apa enggak? Bingung ya kan? Kalau sudah hafal nggak bingung bacanya. Anzal malaikatul qadr tanazzalul malaikatu waruh. Belum nyampe ya? Baru syahr ya. Anzal malaikatul qadr fi syahr. Tanazzalul malaikatu tanazzalul za ya. Tanazzal za ya double. Tanazzalul lahnya di 6. Saya bilang syarat tak malahnya di 6. Saya ikut saya dong. Tanazzalul 6 ya. Arabi 6 ya. Aku bilang malah. Lahnya berapa di 6. Tanazzalul i 1 ka 1 tu war Tebal itu. Ru-nya tebal ya. War ru ayo jangan ragu-ragu. Ru matobi ya, duma pakai wa. Waruhu. Waruhu. 1 fi 2. Ayo cepat fi 2 karena ada ya. Ya. 2. Bi'il. Jadi 1 in 1 ya. Ni 1. Rob banyak double. Bi rabbihim mim mati ketemu mem belum ya? Tapi boleh nambah ya, boleh sambil diingat-ingat nggak apa-apa. Mem ketemu mem mati ketemu mem. Mir rabbihim min rabbihim mem mati ketemu mem. Idgham mimi apa? Idgham mimi. Ya. Cuma mem itu cuma ada 3. 1 idhar safawi, idgham mimi, ada idgham ikhfa safawi. Ikhfa safawi itu kan ada ikhfa ya. Ada ikhfa, tapi ini safawi. Kalau ikhfa safawi itu cuma ada 1. Ba, mem mati ketemu ba. Kalau idgham mimi 1 mem mati ketemu mem. Kalau idhar safawi banyak malahan. Mem mati selain ketemu mem sama ba semuanya idhar safawi. Siapa yang cerdas? Ayo siapa yang masih? Mem ini bahasanya bukan lagi nun mati dan tanwin. Naik lagi 1 mem mati. Ketemu ini. Sepakat? Tambah pelajaran. Nun mati dan tanwin sudah cukup. Sekarang mem mati. Mem mati bukan nun mati ya. Mem mati ketemu mem mati ketemu ba, mem mati ketemu huruf hijaiyah 28. Kecuali mem sama ba. Ya. Ini mem mati nih. Gak ada iklam. Gak ada iklam. Ini bahasanya bukan lagi mem, bukan lagi nun mati.
Mem mati. Kan sudah non mati dan lain sudah. Sekarang naik ke ring 3 membahas mem mati. Mem mati ketemu huruf wijaya 28 mempunyai bacaan 3. Membaca Bacaan 3. Kalau kata non mati dan lain kan bacaan 5 ya. 4 atau 5 ya. Non mati dan tanwin ketemu huruf wijaya mempunyai bacaan 4 atau 5 ya. Idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Ya 5 kan? 5, 4 atau 5 ya. Nah, sekarang mem mati ketemu mem huruf wijaya. bertemu mem mati bertemu huruf wijaya mempunyai bacaan 3. Mem mati ketemu huruf wijaya mempunyai bacaan 3. 1 idgham mimi. Idgham. Ya, idgham. Idgham mimi. 2 ini benar nih. Iya. Ini. Nah, terus Hukum ini Hukum. mem mati mati. ketemu ini ya benar ya, mem mati ketemu huruf Huruf wijaya. Ada 3. mempunyai bacaan 4 Tiga. 1 idgham Mimi. mimi. 2 ikhfa safawi. Sahawi. Dihapus kalau banyak. Kok kayak berapa? Ikhfa kayak anak sekolah nih, belajar nih nulis. Safawi. Samawi. Safawi. Safawi. Kan 28 ini kan? Ya. Idgham mimi 1 idgham mimi. Mem mati ketemu mem. Mem Minati. ketemu mem. Mem mati ketemu mem. Atau mem ketemu mem. Mem mati masih ya. Wah, jelas. Mem mati ketemu mem. Kedua, ini mem mati juga ya. Mem mati ketemu ba. Berarti 28 ya. Yang 26 mem mati ketemu 26. Kan 28. Iya. Cuma diambil 2 doang, mem mati ketemu sama ba. Selainnya idhar sahwi semua. Enak kan?
Kalau nggak ditulis, saya jamin hafal juga. Huruf jaya udah 28 kan? Pokoknya mem sama ba, kalau mem video mimi, kalau ba Mas Sawi selainnya Indra Sawi. Pendek. Langsung Mas Santo, Mas Suwarno langsung hafal. Ya kan? Yang memang kita ngomong video mimi. Kalau memang kita ngubah Mas Sawi, selainnya Indra Sawi semua. Selainnya ini 26 kan ada 28. Ini 1. Ya, ini 1. Kan masih 26. Yang 26 itu punyanya Indra Sawi semua. Indra Sawi itu ciri khasnya lompat juga. Indra Sawi lompat juga. Indra lompat ya lompat. Man mana? Enggak ada jedanya. Man mem non menunjukkan untuk malik. Man mana? Enggak boleh man, enggak boleh kan Indra kan jelas. Indra Sawi juga salah semua jelas nanti. Sama Pak, cuma bedanya non mati itu mem mati. Lah kalau mem mati ketemu mem Pak Ustaz, nah itu tadi mem mati ketemu mem sama ba doang yang bingung, yang lainnya enggak boleh bingung. Nah, kita pelan ini. Sambil santai ya kan. Kalau yang dengarnya mah, yang mem mati ketemu mem sama mem mati ketemu ba, selainnya lompat semua karena edar sama edar itu jelas samawi bangsa bibir. Contohnya mem mati alimum basir, mem mati ketemu koba. Wa antum muslimun wa antum mus. Memang ketemu men. Itu idgham mi atau idgham mislan. Idgham itu sama dengan idgham mislan. Mislan itu dua-duanya sama huruf. Mem ketemu mem kan sama-sama huruf nih, sama-sama huruf sama, mem ketemu mem. Mislan itu kembaran. Enggak usah lah, idgham ini aja ya. Ini ada. Banting. Memang termem ya. Jadi ini. Terus memang terubah Mas Sawi. Dua itu dua, yang lainnya lompat semua. Karena yang lainnya Indra 26. Ideal enggak? Ini enggak tahu nih dulunya gimana nih dia. Ini penguasa ulung nih. Pabriknya 28 itu. Huruf Jaya kan punya huruf 28. Ini dikuasai 3 orang, yang dua cuma ada atu-atu, yang ini punya 28. 26. Ya. Nanti kalau sama bisa bikin karikatur non mati dan tanwin perusahaan ya, perusahaan depannya ada taman ya kan. Terus di situ alif batak punya idehar ya kan, ada kursinya, makan sate di situ. Terus bikin gambar aja gitu Pak, karikatur Pak. Ya, kan bisa punya imajinasi yang bagus-bagus nih. Silakan ya Pak Bakto, kalau ada iseng-iseng siapa lagi duduk lagi membayangkan idehar itu anak punya 6 duduk ya. Rajanya siapa? Non Sukun dan Tanwin sedang punya perusahaan idehar nih. Idehar kan 6 nih. Ada 6 nih ya. Jadi situ makan singkong, alifnya berapa alif ya? Ya iseng-iseng aja. Sambil ngebayangin idehar ada 6 ya. Mati dan Tanwin ketemu yang 6. Apa? Hamzah apa ini? Ada 6 meja. Jelas semua, jelas makanya nggak ada yang remang. Kalau idehar itu makanya nggak remang, jelas. Jadi makanya itu ketahuan. Nanti kalau udah Eva samar-samar tuh, sate setengah matang ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Ya, contohkan dulu. Itu dibaca 1, 2, 3 Pak Prokto. Ngerti maksudnya dulu tuh. Kalau di syuting nih Pak Mur. Ya, Oke, siap. Pak Menteri, Nawat, Alhamdulillah. Ya, ini anjal. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr.
tulnya nggak boleh double, tul. Ya, kalau tul itu ada tajwid. Tulnya satu, oke. Wama adraka ma lailatul qadr. Nah, itu double tuh kasih tuh. Lailatul Qadr. Iya. Kalau tuh itu udah lamanya double ya. Ya, itu yang saya maksud. Kalau lanjut Lailatul Qadr. Awas. Putus. Lailatul Qadri. Oke, ulangi ya. Saya bacakan dulu. Lailatul Qadri. Qadri itu dalamnya kol-kolan subro. Mantul tapi separuh. Lailatul Qadri khairum min. Khairum min itu memang ketemu mem kan? Idgham mi. Benar enggak Pak Haji Bimo? Khairum min alfi. Min alfi baca apa? Non mati ketemu Min alfi. Non mati ketemu alif. Iya. Mem mati ketemu alif, non mati ketemu alif, non sukun ketemu alif. Atau hamzah, ya, lamaan terus hilang. Min kan sudah lompat tuh. Min alfi ketahuan lompat bacanya kan? Min alfi syahr. Ya lanjut Pak Mursidi. Lailatul Awas, lamnya bacakan. Lailatul Qadri khairum min alf. Pelan-pelan, santai, praktekkan sesuai teori. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Alnya juga ya, awal ya. Al, jangan al itu mas. Ya apa? Ini penyakit lama, buang penyakitnya. Min alfi syahr. Min alfi syahr. Kalau min al, lamnya double lagi gitu, bener nggak? Rasakan, ada sesuai teori. Min alfi syahr. Tanazzalul malak. Tanazzalul nggak boleh. Tanazzalul malak. Putus ya. Tanazzalul. Kalau tanazzalul nggak boleh, nggak ada tajwid. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim. Ya kan? Memang kita tahu ya. Min sama kuli. Min kuli baca apa? non mati Pakoka. Pakoka. Pak Apa? Yang ketiga ya, kelompok ketiga ya. Min kuli am. Kul. Boleh kolnya ada tajwid ya. Min kuli am. Salamun wa salamun. Iya, mun, iya. Baca apa? Pak Azan Bimo. Tadi bertemu. Salamun iya hatta mau kol-kola subro. Mau ya. Contohnya ya. Baju di toko ada berapa? Kol-kola ada berapa? 5. Baju di toko. Ayo. Baju di toko. Kol-kola. Jin dal of kau baju di toko baju bajin didal baju di bajindal ya Pak Robi baju di toko sama 5 kola bacanya mantul ya. Kalau di tengah mantulnya separuh, kalau di akhir ayat mantulnya gede. Kubro. Di tengah subro. Di terakhir ayat kubro. Subro sama kubro. jatim Clear? Clear. Terakhir Pak Musidi. Ini dulu Tanazzalul. ulang Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim Biizni rabbihim. ulang biizni rabbihim min kulli
Salamun. Awas, Edgar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Matla'il. Matla'il fajr. Ilnya juga satu lamanya ya. Ilnya. Awas ya, awas hati-hati bener. Matla'il fajr. Kalau il itu udah ada tasirnya, ngarang lagi ya enggak Pak ya? Enggak boleh. Makanya kalau ada orang dicolek itu orang kayak gitu. Matla'il fajr. Kalau matla'il itu udah mengandung tasir loh. Ada tasir enggak? Enggak ada. Matla'il fajr. Saudara bareng-bareng. Shadaqallahul adzim. Udah sejam setengah lebih ya, cukup nanti lama-lama Pak bosan. Tapi saya ada pertanyaan satu. Ya siap. Satunya ini kok ada titik 3 pas gini. Biizni rabbihim min kulli amrin salam. Nah, titik 2, titik 3. Artinya apa itu harus? Kalau yang dibaca yang pertama kali berhenti, yang kedua ya boleh berhenti. Titik 3 itu boleh berhenti, tapi yang titik ketiga yang kedua nggak boleh berhenti. Ya, kalau ada titik 3 itu artinya boleh berhenti. Kalau yang kedua nggak boleh, ya sama dengan yang di Alif Lam Mim Al-Baqarah. Ya, di Al-Baqarah juga dilihat tuh. Al-Baqarah juga ada Al-Baqarah Pak. Al-Baqarah di Alif Lam Mim. Ya, Fi ada tuh titik Ya, satu. ada titik 3. Ya, sudah mutakin. Kalau yang udah berhenti satu, yang kedua titiknya 3 jangan berhenti lagi. Terserah mau pilih yang mana. Kalau pilih yang titik 3 yang terakhir ya yang terakhir. Kalau udah yang titik 3 yang pertama kali berhenti, yang kedua nggak boleh berhenti gitu. Intinya kalau ada titik 3, pilih salah satu. Pokoknya kalau berhenti di sini, yang di sini jangan. Oh gitu. Ya. Shadaqallahul adzim. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa an-nahar waj'alhu lana hujjata ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.